Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Alfia Sabilillah, Ipat Fatmawati, Mirta Aprilia, dan Siti Nurafidah. Dalam video pembelajaran kali ini, kami akan membahas tentang bioteknologi. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan bioteknologi? Lalu, kalian tahu nggak sih penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari itu ada apa aja? Nah, daripada penasaran, yuk kita simak video berikut. Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah melalui video pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan salah satu contoh proses bioteknologi konvensional dengan tepat. Perlu kalian ketahui, bioteknologi merupakan pemanfaatan sistem kehidupan dan organisme untuk mengembangkan dan menciptakan produk baru dalam menghasilkan atau memodifikasi suatu produk atau proses dengan tujuan memperoleh produk yang lebih baik dari segi kualitas maupun segi kuantitas, di mana waktu produksi produk bioteknologi ini dikerjakan dalam waktu sangat singkat. Gimana sih prinsip-prinsip yang digunakan dalam bioteknologi? Kalian harus tahu nih, ada 4 prinsip dasar loh dalam bioteknologi. Yang pertama, penggunaan agen biologi. Yang kedua, dilakukan dengan menggunakan metode tertentu. Yang ketiga, menghasilkan suatu produk turunan. Dan yang keempat, melibatkan banyak disiplin ilmu. Lalu, ada nggak sih prinsip dasar bioteknologi konvensional? Ada dong. Prinsip dasar bioteknologi konvensional adalah dengan memanfaatkan mikroorganisme utuh secara langsung tanpa proses rekayasa sehingga pemanfaatannya cukup terbatas. Bioteknologi konvensional biasanya dilakukan secara sederhana dan diproduksi dengan jumlah yang tidak besar. Dalam pangan, fermentasi merupakan kegiatan mikrobia pada bahan pangan sehingga dihasilkan produk yang diinginkan. Bioteknologi konvensional ini terdapat di berbagai bidang seperti bidang pangan, pertanian, industri, pengobatan, dan peternakan. Sedangkan bioteknologi modern ini dihasilkan dalam jumlah besar secara efektif dan efisien dengan menggunakan peralatan canggih. Kalau di bioteknologi modern, selain bisa menggunakan mikroorganisme, juga dapat menggunakan bagian-bagian tubuh mikroorganisme, tumbuhan, dan hewan. Bioteknologi modern dalam produksi pangan dilakukan dengan menerapkan teknik rekayasa genetik atau kegiatan manipulasi gen untuk mendapatkan produk baru. Nah, setelah kalian mengetahui perbedaan dari bioteknologi konvensional dan modern, kita akan lanjut nih ke contoh dari implementasi bioteknologi konvensional. Kira-kira ada apa aja sih? Yang pertama, tempe. Yang kedua, mentega. Yang ketiga, keju. Yang keempat, nata de coco. Yang kelima, yogurt. Yang keenam, kimchi. Dan masih banyak lagi contoh bioteknologi konvensional. Sesuai dengan judul di awal, di sini kita akan belajar bersama-sama mengenai fermentasi mentega. Tahu gak sih kalian apa itu mentega? Jadi, mentega menurut standar Indonesia adalah produk makanan berbentuk padat lunak yang dibuat dari lemak atau krim susu atau campurannya dengan atau tanpa penambahan garam atau bahan lain yang diizinkan serta minimal mengandung 80% lemak susu. Untuk membuat mentega sendiri memerlukan bantuan bakteri loh. Kira-kira bakteri apa sih yang berperan dalam proses pembuatan mentega ini? Yuk simak penjelasan berikut. Dalam pembuatan mentega diperlukan jenis bakteri asam laktat. Jenis bakteri ini merupakan kelompok bakteri gram positif yang tidak membentuk spora dan dapat memfermentasikan karbohidrat untuk menghasilkan asam laktat. Jenis bakteri Streptococcus yang biasanya digunakan ini adalah Streptococcus lactis. Bakteri ini berperan dalam pembuatan mentega, keju, dan yogurt. Pembuatan mentega menggunakan mikroorganisme Streptococcus lactis dan Lactobacillus ceremoris. Bakteri-bakteri tersebut membentuk proses pengasaman. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang proses pembuatan mentega. Sebelumnya, kita harus menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Bahan yang kita siapkan yaitu krim kental yang memiliki kandungan lemak paling sedikit 35%, dan untuk alatnya kita siapkan food processor, mangkuk, dan juga saringan. Kemudian, nyalakan food processor kira-kira sekitar 4 menit sampai krim terpisah sehingga terlihat padatan mentega kuning dan air susu. Setelah 4 menit tersebut, lalu masukkan 5 sendok makan air es dingin. Fungsi dari menambahkan air dingin ini yaitu agar membantu memisahkan mentega dari air susu sepenuhnya.
Setelah itu, tempatkan saringan di atas mangkok yang dilapisi kain, lalu tuangkan mentega tadi ke dalam saringan, kemudian peras mentega tersebut hingga terpisah dengan buttermilk. Kemudian, mentega siap untuk dipakai. Karena kita sudah menyimak materi dari awal hingga akhir, maka dapat disimpulkan bahwa bioteknologi merupakan pemanfaatan sistem kehidupan dan organisme untuk mengembangkan dan menciptakan produk baru dalam menghasilkan atau memodifikasi produk serta proses dengan tujuan memperoleh produk yang lebih baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Pada bioteknologi konvensional ini memanfaatkan mikroorganisme dalam prosesnya. Mikroorganisme berperan sebagai pengubah dan penghasil makanan atau minuman. Proses fermentasi suatu mikroorganisme dapat mengubah suatu makanan atau minuman. Dan contoh dari produk bioteknologi konvensional pada bidang pangan itu ada mentega, di mana bakteri yang berperan dalam pembuatan mentega adalah Streptococcus lactis dalam proses pengasamannya. Nah, karena kita sudah memberikan banyak informasi mengenai bioteknologi, pasti kalian juga mendapatkan banyak pengetahuan baru kan? Agar pengetahuan baru kalian dari menonton video ini semakin terasa, yuk kita isi soal pada barcode berikut. Terima kasih teman-teman karena sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.